bentar, Le. Nih, pindahkan slide-nya. Nggak pindah di gua. Bisa lah kalian diam. Shalom. Shalom, kami dari kelas 7 ICC ingin mempresentasikan tugas kami, di mana tugas kami adalah proyek pengembangan sistem pemesanan pada Cafe Jogal. Dari dosen penguji kami, Darwis Ermanalu Eskom, MMMkom, dimanapun kami memiliki 4 tim, di mana itu yang pertama Hadi Pak Aritonang sebagai project manager, yang kedua Widya Saan sebagai software analis, yang ketiga saya sendiri Jaina Ganta Inal Sembiring sebagai programmer, dan yang keempat ada Bria di situ orang sebagai desainer. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Hadi Pak Aritonang. Judul proyek, pengembangan sistem pemesanan pada Cafe Jogal. Tanggal mulai proyek 20 November 2021. Tanggal akhir proyek 7 Januari 2022. Informasi biaya. Biaya yang dibutuhkan untuk mengembangkan sistem sebesar 3.469.000. Manajer proyek Handi Pak Aritonang. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Widya Siahaan. Tujuan proyek. Maksud dari proyek pengembangan sistem pemesanan pada Cafe Jogal ini adalah yang pertama memudahkan pelanggan melihat detail makanan dan minuman. Yang kedua, memudahkan waiters memperlihatkan menu-menu yang ada di kafe. Yang ketiga, agar bisa memberikan inovasi baru pada Cafe Jogal. Kriteria sukses proyek. Dalam proyek pengembangan sistem pemesanan pada Cafe Jogal ini, itu agar lebih efisien dan mendapatkan inovasi cara baru untuk memesan lebih mudah. Seperti kita bisa memesannya melalui aplikasi GoFood. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bang Briandi. Pengantar, latar belakang. Kopi menjadi minuman yang bukan hanya untuk dikonsumsi saja, melainkan sudah menjadi gaya hidup di kalangan pemuda dalam beberapa tahun ini. Cafe Jogal merupakan salah satu kafe yang menyediakan berbagai macam menu. Bukan hanya varian kopi saja, menu lainnya pun disediakan di sana. Melihat dalam beberapa bulan terakhir, pengunjung yang datang ke sana terbilang cukup meningkat. Pemilik kafe merasa mengalami sedikit masalah, seperti tidak urutnya pembuatan menu pesanan akibat bertumpuknya nota pemesanan, dan pengunjung masih terbatas informasi tentang kopi. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem dalam kemasan aplikasi berbasis Android yang dapat melakukan pemesanan menu di Cafe Jogal, sehingga karyawan dimudahkan dalam menginputkan menu yang pengunjung pesan melalui aplikasi ini. Dan kelebihan lain dari aplikasi ini yaitu referensi atau rangkuman menu, informasi tentang kopi di Indonesia, juga di seluruh dunia. Aplikasi berbasis Android ini diberi nama Cafe Jogal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jane. Tujuan dan sasaran. Tujuan proyek ini yaitu untuk memberikan kemudahan dari pemilik Cafe Jogal dalam mengelola pesanan para pengunjung kafe. Dan sasaran yang dicapai adalah 1. Pemesanan dapat memesan dengan mudah. Yang kedua, pemesan bisa melihat dengan mudah menu-menu yang tersedia. Schedule control. Kontrol jadwal kerja akan memperhatikan. Yang kedua, memastikan status dari jadwal proyek saat pengukuran. Yang ketiga, faktor yang dapat menyebabkan perubahan jadwal. Yang keempat, memastikan bahwa jadwal proyek yang berubah. Yang kelima, mengelola perubahan. Kontrol jadwal merupakan bagian dari proses kontrol perubahan yang terintegrasi ataupun integrate change control proses. Perencanaan pengelolaan kualitas. Bagian ini akan menjelaskan bagaimana tim proyek akan melakukan pengelolaan kualitas dalam pekerjaan. Perencanaan pengelolaan kualitas berisi kebutuhan kinerja ataupun performance recruitment, penjamin kualitas ataupun quality assurance, dan pemantau kualitas ataupun kualitas kontrol, standarisasi yang diterapkan pada pekerjaan ini, dan standar dokumentasi.
Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Handi Pak Aritonang. Manajemen perencanaan sumber daya. Bagian ini akan membahas manajemen sumber daya manusia dan sumber daya lain yang terkait dengan proyek ini. Buat struktur organisasi proyek. Tugas dan tanggung jawab tiap person. 6.1. Struktur organisasi. Di sini kita bisa melihat yang pertama pemilik kafe, baru lanjut ke bawah dapur atau koki atau barista. Lanjut ke kasir, baru berikutnya waiters. Mungkin ini yang kami bisa perlihatkan dari PowerPoint kami, dan selanjutnya saya akan memperlihatkan dari project manager kami atau WBS kami. Dari WBS kami. Ini dia dari project WBS kami. Mungkin bisa kita lihat satu persatu di sini. Yang pertama ada inisiasi, itu durasi 2 hari, dimulai dari tanggal 22 bulan 10 2021 dan berakhir pada tanggal 22 bulan 11 2021. Di dalam inisiasi ada penentuan peran setiap member yang dilakukan oleh Handipa selama 2 hari, dimulai dari tanggal 20 bulan 11 2021, berakhir tanggal 22 bulan 11 2021. Penentuan topik dilakukan oleh Widya dan Handipa, itu durasi 2 hari, dilakukan dimulai dari tanggal 22 bulan 10 tahun 2021, berakhir tanggal 25 bulan 10 2021. Planning itu durasi 21 hari. Mulai dari tanggal 29 bulan 11 2021 sampai tanggal 27 bulan 12 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Briandi. Selanjutnya ada proses wawancara yang dilakukan oleh Briandi dan Zain dengan durasi waktu 4 hari. Dan dimulai pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2021 sampai ke tanggal 15 bulan 3 tahun 2022. Selanjutnya ada observasi yang dilakukan oleh Widya dengan durasi 4 hari dan dimulai pada tanggal 6 bulan 12 tahun 2021 sampai ke tanggal 9 bulan 12 tahun 2021. Ketiga, ada dokumentasi dilakukan oleh Widya dan Handipa dengan durasi waktu 6 hari pada tanggal 8 bulan 12 tahun 2021 sampai tanggal 15 bulan 12 tahun 2021. Selanjutnya ada volume dokumen dilakukan izin dengan durasi waktu 6 hari mulai tanggal 9 12 2021 sampai ke tanggal 16 bulan 12 tahun 2021. Selanjutnya ada model konteks diagram dilakukan oleh Widya selama 3 hari pada tanggal 13 bulan 12 sampai tanggal 5 bulan 12 tahun 2020. Selanjutnya ada leveling dan ya selama 5 hari. Kemudian ada tanggal 15 bulan 12 sampai tanggal 21 bulan 2021. Ini akan teman saya. Zain. Jane, baca Jane. Sorry, macet-macet tadi suara Bang ini. Sampai mana tadi? Sampai executing. Oke. Executing. Ke executing ada terdapat perancangan fisik dan logika basis data. Yang pertama ada executing. Durasi pekerjaannya selama 7 hari, dimulai dari tanggal 20 bulan 12 2021 dan selesai pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2021. Itu terdapat juga dalamnya sebagai perancangan fisik dan logik basis data yang dikerjakan oleh Briandi selama 5 hari yang dimulai dari tanggal 20 bulan 12
2021 dan selesai pada tanggal 24 bulan 12 tahun 2021. Ada juga rancangan prototipe yang dikerjakan oleh saya sendiri Zain selama 3 hari, dimulai dari tanggal 21 bulan 12 2021 dan selesai pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2021. Begitupun rancangan arsitektur sistem yang dikerjakan oleh Handipa selama 2 hari dan dimulai dari tanggal 22 bulan 12 tahun 2021 dan selesai pada tanggal 23 bulan 12 tahun 2021. Begitupun juga dengan rancangan output yang dikerjakan oleh Widya selama 2 hari, dimulai dari tanggal 27 bulan 12 tahun 2021 dan selesai pada tanggal 28 bulan 12 tahun 2021. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Handipa Haritonang. Implementasi. Menguji sistem baru. Dikerjakan oleh Widya dan Handipa. Durasinya sebanyak 2 hari. Dikerjakan pada tanggal 30 bulan 12 2021. Selesai pada tanggal 31 bulan 12 2021. Pelatihan pada pengguna sistem. Dikerjakan oleh Handipa, selesai pada 2 hari, pada tanggal 30 bulan 12 2021, selesainya pada tanggal 31 bulan 12 2021. Dan closing akan dilanjutkan oleh teman saya, Widya. Di tahap terakhir yaitu closing dilakukan selama 25 hari, dimulai dari tanggal 9 bulan 2 2022, berakhir pada tanggal 10 bulan 2 2022. Dalam closing itu terdapat closing project yang dilakukan oleh saya sendiri, itu dilakukan selama 2 hari. Dari tanggal 9 bulan 2 2022 dan berakhir tanggal 10 bulan 2 2022. Ini adalah Dip, tolong geser ininya, Dip, biar nampak bagan ininya. Bentar ya, ngelek bentar. Selanjutnya, ini merupakan network diagram dari inisiasi, planning, wawancara, observasi, penentuan topik, dan penentuan peran setiap member. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.